Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan BEP atau Break Even Point. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Wardana, saya Kenanga Putri Ayu, saya Firda Fauzia, saya Nur Khalifah, saya Julia Aryani. Ada pengertian BEP atau Break Even Point. Break Even Point adalah titik di mana keuntungan yang didapatkan dari bisnis sama dengan biaya yang dikeluarkan saat proses produksi. Istilah mudahnya impas, pengeluaran dan pemasukan nilainya sama. Pada posisi BEP ini, keuntungan yang didapatkan nilainya 0 atau bisa disebut sudah balik modal. Dalam investasi, BEP adalah salah satu hal yang banyak orang tunggu. Karena nilai investasi yang dikeluarkan sudah bisa balik modal, sehingga tinggal mencari labanya saja. Yang BEP ada juga tujuan BEP, yaitu 1. Guna membantu perusahaan menentukan sisa kapasitas dari produksi setelah tercapainya nilai BEP, serta mengetahui keuntungan maksimum yang bisa diperoleh. 2. Untuk membantu perusahaan menentukan langkah bisnis yang lebih efisien, seperti mengganti tenaga kerja dengan mesin. Otomatisasi dari produksi itu dapat menekan biaya produksi dengan mengubah biaya tetap serta biaya variabelnya. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk memahami adanya perubahan dari nilai keuntungan saat adanya perubahan harga produksi. Keempat, menunjukkan potensi kerugian sehingga perusahaan dapat mengantisipasi saat penurunan penjualan mulai terjadi. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Julia. Di sini ada beberapa komponen break-even yang terdiri dari fixed cost, variable cost, price, sama revenue. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya yang tidak bisa dihindarkan. Contohnya itu kayak gaji karyawan, sewa gedung, penyusutan mesin, dan lainnya. Yang kedua, variable cost. Variable cost atau biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan setiap bulannya, tetapi nilainya berubah-ubah tergantung dari proses produksinya. Contohnya itu ada biaya listrik, internet, telepon, air, bahan baku, transportasi, dan lainnya. Yang ketiga ada price. Price adalah harga yang ditentukan setelah perhitungan dari fixed dan variable cost dengan ditambah margin keuntungan dari perusahaan. Margin yang dipilih tentunya sudah melalui perhitungan yang matang, umumnya mulai dari 20% sampai 50%, bahkan lebih tergantung kebijakan perusahaan. Yang keempat ada revenue. Revenue adalah pendapatan yang diperoleh dari seluruh penjualan yang dilakukan. Semakin besar pendapatan yang didapatkan, menandakan bahwa bisnis itu sukses. Bagi perusahaan, sebuah bisnis perhitungan komponen BEP ini sangat penting untuk dilakukan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Firda. Adapun manfaat dari break even point yaitu 1. Mengetahui total biaya yang dibutuhkan saat memproduksi sejumlah barang. Dengan menghitung BEP, kita akan secara otomatis menghitung semua biaya produksi, mulai dari biaya tetap hingga biaya variabelnya. Yang kedua, sebagai dasar untuk menentukan perhitungan keuntungan. Setelah menghitung BEP, kita dapat menambahkan margin profit untuk menghasilkan laba. Margin profit inilah yang kemudian akan menjadi tolak ukur keuntungan dari setiap produk yang terjual. Yang ketiga, untuk memperkirakan waktu akan balik modal. Pada awalnya, jarang bisnis mengalami kerugian karena brand awareness yang belum terbangun sepenuhnya. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi kerugian perusahaan atau pebisnis harus mengetahui beberapa banyak produk yang harus terjual dalam satu periode tertentu. Yang keempat, guna menganalisis profitabilitas suatu bisnis. Perhitungan BEP ini akan membantu kita untuk menganalisis apakah bisnis tersebut benar-benar akan menghasilkan laba atau tidak. Yang kelima, menjadi pedoman untuk perusahaan mengetahui banyaknya nilai investasi yang dibutuhkan, sehingga dapat mengimbangi biaya produksi. Yang keenam, sebagai bahan perusahaan untuk mengetahui nilai-nilai transaksi saham dan gambaran finansial perusahaan dalam merencanakan anggaran. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Kenanga. Dapat beberapa cara untuk menghitung BEP. Break even point, biaya tetap, harga jual dikurang biaya variabel, yaitu harga jual dan biaya variabel yang digunakan dalam perhitungan adalah harga jual atau biaya variabel per unit produk yang diproduksinya. Hasil selisih dari pengurangan ini adalah nilai untuk margin kontribusi. Yang kedua, break even point yaitu biaya tetap dibagi margin kontribusi unit.
BEP tidak selalu menghitung dengan jumlah keseluruhan. Kita juga dapat mengalihkannya dengan biaya produk per unit. Jika sudah mengetahui berapa minimal banyaknya unit yang harus terjual untuk menutupi biaya produksi. Yang ketiga, BEP dalam mata uang sama dengan harga jual unit dikali BEP unit, yaitu margin kontribusi dibagi total penjualan dikurang biaya variabel. Perhitungan margin kontribusi dilakukan untuk dapat mengetahui berapa besar keuntungan dari suatu produk yang telah terjual. Dengan cara mengukur efek sales atau penjualan terdapat keuntungan. Dalam penjualan ini yang harus diperhatikan adalah besarnya biaya variabel yang dikenakan karena itu berhubungan dengan total biaya dan total penjualan perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Khalifah. Adapun kelebihan dari break-even point yaitu satu harga, analisis titik impas memberi dasar yang jauh lebih kuat untuk menentukan harga produk kita. Yang kedua, menetapkan target pendapat. Selain itu, melakukan analisis break-even point atau titik impas dapat menjadi alat yang hebat untuk menetapkan target penjualan konkret untuk tim kita. Yang ketiga, mengurangi risiko. Terkadang ide bisnis tidak selalu menghasilkan uang sesuai harapan. Analisis titik impas dapat membantu kita mengurangi risiko dengan menghindari investasi atau lini produk yang kemungkinan besar tidak akan menguntungkan. Yang keempat, mendapatkan pendanaan. Perlu dicatat bahwa analisis break-even point atau titik impas seringkali merupakan komponen kunci dari rencana bisnis. Analisis break-even ini banyak digunakan oleh perusahaan, tetapi tidak dapat dilupakan bahwa analisis mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu asumsi tentang linearity pada umumnya baik harga jual per unit maupun variabel cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Yang kedua, klasifikasi biaya. Kelemahan kedua dari analisis BEP adalah kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan. Kelemahan lain dari analisis BEP adalah jangka waktu penerapannya yang terbatas. Biasanya hanya digunakan di dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kenanga Putriayu. Oke, selanjutnya ada pun satu contoh soal dari break-even point, yaitu sebuah perusahaan mempunyai data sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas normal sebesar 200.000 unit, biaya tetap sebesar 12 juta, dan biaya variabel sebesar 135 per unit, dan harga jual sebesar 225 per unit. Maka diminta membuat break-even point dalam rupiah, unit, dan persentase dari kapasitas. Jawab, break-even point yaitu biaya tetap 1 dikurang variable cost dibagi harga jual. Maka 12 juta dikurang 135.225. Maka jadi 12 juta dikali 4 yaitu jadi 30 juta. Lalu dalam unit 30 juta dikali 225 maka jadi 133.330 unit. Dalam persentase 133.330 unit dibagi 200 unit dikali 100%, maka presentasenya yaitu 66,6%. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok 7 atas pemaparan materi. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.